Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang Khilafah News edisi Sabtu 15 Januari 2022. Seperti biasa kami akan menemani Anda membahas dan menelaah peristiwa paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Bersama saya Muhammad Fadilah Hamdusalam, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, rencana pemerintah menaikkan tarif dasar listrik pada 2022 di hampir semua golongan dikritisi anggota Dewan Pakar Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono. Menurutnya, kenaikan tarif listrik sangat tidak masuk akal dan membebani masyarakat. Menurut anggota DPR RI periode 2014-2019 ini, kenaikan tarif listrik juga akan berdampak pada multiplier efek ekonomi yang luar biasa besar di dunia usaha yang akhir-akhir ini mengalami kesulitan karena pandemi COVID-19 serta penurunan daya beli masyarakat. Bambang menegaskan, Indonesia memiliki sumber energi listrik dan energi alternatif yang sangat besar dan melimpah. Contohnya batu bara yang saat ini digunakan sendiri dan bahan diekspor jauh lebih besar daripada penggunaannya di dalam negeri, seperti ke Vietnam dan Cina. Pemirsa, akankah tarif listrik naik pada tahun ini? Apa dampaknya? Betulkah tarif listrik di negeri ini terlalu mahal? Apa sebabnya? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Direktur Forum Kajian Kebijakan Energi Indonesia atau 4K, Bung Agus Iswantono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Anda, Bung Agus? Alhamdulillah baik-baik. Semoga Alhamdulillah. juga hostnya baik ya. Amin, amin. Amin ya Baik, rabbal Bung alamin. Agus. Kabar yang beredar ada wacana kenaikan tarif listrik 2022. Akankah tarif listrik naik pada tahun ini, Bung Agus? Iya, jadi sebelum kita menentukan harga ini kan ada baiknya kita menentukan potensi dulu. Karena bagaimanapun listrik ini kan konversi. Ya. Konversi dari energi primer ke energi listrik. Energi primer ini bisa beragam, cukup banyak di Indonesia ini, baik itu yang bisa diperbarui atau bahasa teknisnya itu renewable, dan juga ada yang nggak bisa diperbarui atau non-renewable. Kalau berbahan fosil ya, itu kan berarti kan non-renewable. Jadi bahan yang dikonversi menjadi listrik itu akan terjadi bahan habis. Beda dengan yang bersifat renewable. Jadi renewable ini kan berarti kan bisa terperbarui terus. Contoh potensi alam Indonesia ini kan subhanallah luar biasa. Jadi kalau melihat potensi yang sangat besar ini, tentunya ini kan jadi sesuatu yang pokok fundamental atau mendasar terkait dengan proses menjadikan listriknya itu. Baik itu yang ada di perut bumi, ya, yaitu bisa batu bara, bisa gas, bisa minyak, bisa apapun, ya, itu sangat banyak sekali potensi di Indonesia ini. Belum lagi Indonesia ini adalah negara Zamrud Khatulistiwa yang ya sorot mataharinya itu sangat luar biasa selama 1 tahun ini. Itu pun juga bisa dikonversi menjadi energi listrik. Baik juga terkait dengan tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang sangat luar biasa. Sangat banyak sekali. Jadi sehingga penentuan patokan tarif listrik kalau hanya berdasarkan ya kenaikan minyak dunia itu sangat sangat ya jadi kurang bijaksana kalau menurut bahasa saya ini. Jadi harusnya ada reorientasi untuk ya bahwa supply listrik ini dikaitkan dengan material yang ada di Indonesia ini adalah tidak ya tidak minim resources, tidak minim sourcingnya itu, tidak minim sumbernya itu. Sehingga dari potensi-potensi inilah baru kita akan mengkalkulasi ya
apakah layak atau tidak layak, bisa atau tidak bisa. Nah, dengan ya beragam kekayaan alam yang luar biasa inilah yang saya maksud bahwa perlu satu reorientasi sebelum tiba-tiba menjadikan satu standarisasi patokan ya minyak mentah ya dunia yang naik kemudian berdampak pada kenaikan biaya listrik tersebut. Demikian dulu. Ya, baik Bung Agus. Eh, Bila betul-betul naik, apa dampak kenaikan tarif listrik bagi masyarakat nanti? Iya, yang jelas kalau seluruh aktivitas kita ini kan sangat tergantung sama listrik, baik Ya, itu yang sektor produksi maupun sektor jasa yang ada di masyarakat kita. Maka akan terjadi multiple efek ya. Kalau listrik naik, pasti sektor produksi akan pasti naik, pasti ini. Karena ini adalah motor penggerak dari proses produksi itu sendiri, yaitu sebagai supply dayanya itu, listrik itu. Nah, kalau sektor utamanya ini dinaikkan, pasti akan membawa satu dampak fundamental ini terkait dengan harga-harga yang lain itu. Jadi seperti itu. Ya. ya, baik Bung Agus. Betulkah tarif listrik di negeri ini terlalu mahal? Apa sebabnya? Apa dampaknya bagi ekonomi rakyat, Bung Agus? Ya. Contoh, misalkan PLTGU atau PLTU yang berbasis batu bara. Ya, Potensi batu bara kita itu luar biasa. Sementara batu bara ini kan kalau kita perhatikan, ini kan terjadi penyekatan antara hulu sama hilirnya, antara produsen sama pemanfaatannya. Batu bara berjalan sendiri, sementara urgensitas dari listrik yang itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk murah karena akan berdampak pada sektor-sektor yang lain, ini tidak menjadi link and matching. Jadi link and matching ini berarti mereka itu berbisnis sendiri-sendiri. Sehingga ini layaknya apa itu dibebaskan. Batu bara ada supply tersendiri, kemudian listrik ada operator tersendiri. Ya kalau demikian maka akan mengikuti ya harga pasaran. Ya. Pertanyaannya, potensi negara yang mengelola inilah sebenarnya yang diperlukan sekarang ini, bukan hanya sekedar mengikuti rotasi pasaran gitu. Kalau rotasi ya, pasaran ya pasti pelaku pasar akan mencari harga yang termahal. Uh, Kalau harga yang termahal, badan potensi yang ada di Indonesia ini juga bisa digunakan baik itu yang kalori berapapun itu bisa dikonversi menjadi listrik akan jadi masalah besar terkait dengan harga tersebut. ya. Baik, Bung Agus. Yang lanjutan. Kalau ataupun listrik yang berbasis non renewable itu mahal, harusnya ini apa itu harusnya ya dikonversikan menjadi energi yang lain. Demikian. Ya, baik, Bung Agus. Bagaimana pengelolaan sumber pembangkit listrik kita hari ini, Bung Agus? Bagaimana ketersediaan batu bara yang dimiliki Indonesia? Lalu bagaimana peran swasta maupun korporasi asing? Ya, ini yang perlu di-clearkan. Jadi negara hadir untuk melayani, kalau swasta hadir untuk ya mencari profit sebesar-besarnya. Tentunya Indonesia ini adalah negara yang sepotensi apapun besarnya, kalau tidak based on atau tidak berawal dari melayani, ya itu akan jadi masalah besar. Kalau swasta berperan ya pasti akan untungnya luar biasa gitu. Demikian. Ya, baik, Bung Agus. Bagaimana tanggapan Anda terkait privatisasi terhadap PT PLN dengan dalih program holdingisasi dan IPO? Apakah hal ini makin menunjukkan pemerintah sebagai penyelenggara negara tidak taat asas dalam melaksanakan atau mengimplementasikan amanat dan Perintah Pasal 33 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan jika cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai sepenuhnya oleh negara. Apakah pemerintah pro rakyat, Bung Agus? Ini saya cukup menghela nafas panjang ini antara regulasi ini kemudian
bisnisnya itu bilang B ASN atau B triple ASN. Jadi ini tidak inherent, tidak linear dengan apa yang dikomitmenkan. Di satu sisi apa yang sudah diatur, apa yang sudah menjadi keinginan kebersamaan, apa yang sudah uh, founding father bangsa ini bahwa negara harus hadir. Ya, negara harus hadir ini berarti tujuannya untuk memanage, mengelola potensi yang luar biasa ini untuk ya kemakmuran masyarakat atau rakyat Indonesia. Tujuannya yaitu ya satu ya bagaimana mengontrol secara ketat terkait dengan potensi alamnya berdampak pada biaya atau harga listriknya itu. Sehingga ini ada korelasinya. Kalau ini ya diserahkan ke pasar, ya pasti yang akan berdampak ini baik itu di public offering yang ada di pasar saham, ya pasti yang dilakukan ini untung rugi, bukan lagi melayani. Nah ini reorientasi ini penting, gitu. Ya demikian. Baik, Bung Agus, terakhir, bagaimana pengelolaan dan pelayanan ketenaga listrikan yang ideal termasuk soal tarif listrik dalam perspektif Islam? Ya, baik. Ini cukup menarik ya. Jadi seluruh energi primer kita ini kan tidak berinvestasi ya. Kita ini hanya mengelola. Kita ini hanya mengeksploitasi secara raw material itu sudah ada di sini. Kalau bahasa saya, kalau secara raw material saja itu yang sebetulnya cost operasionalnya itu kan tinggi di cost material ini, raw materialnya ini. Nah, tinggal kita ini kan mengelola. Nah, pengelolaan ini kan harusnya itu kan murah. Karena secara hitung-hitungan matematisnya seperti itu. Gitu. Kenapa sekarang timbulnya mahal? Ya, karena memang korporatokrasinya ini bukan lagi ya negara yang menguasai, tapi sudah swastanisasi atau dalam bahasa kita ini holdingnya ini memang kalau dihitung luar biasa holdingnya ini. Holding terkait BUMN itu bisa sampai lebih dari 6.000 triliun. Nah, cuman kalau itu di IPO kan diserahkan ke masyarakat, ke perusahaan korporat, ke swasta yang akan mampu membeli, maka ini sudah bisnis oriented. Nah, ini akan jadi masalah besar. Kalau listrik itu mahal, otomatis masyarakat juga akan kena dampaknya. Kalau masyarakat kena dampaknya, maka kita ini pada posisi yang akan dimarginalkan secara operasional dan bukan penentu sekarang ini. Kalau demikian, maka kalau apa-apa ini mahal, sementara kondisi masyarakat seperti ini, justru yang rugi juga akan negara. Produktivitas masyarakat juga akan rendah, produktivitas perusahaan juga akan rendah. Nah, itu juga akan negaranya rugi. Nah, multiple effect inilah yang seharusnya dijadikan satu acuan, bukan hanya sekedar ya bisnis oriented atau untung oriented. Demikian. Ya, baik. Terima kasih, Bung. Islam yang bil alamin. Ya, silakan Bung Agus Ya. lanjutkan. Maaf, tadi ada kendala. Ya, cukup. Ya, sudah. Ya, seperti baik. itu. Terima kasih Bung Agus Kiswantono, Direktur Forum Kajian Kebijakan Energi Indonesia atau 4K telah bergabung pada program Kabar Petang kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di jam dan channel yang sama setiap hari. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Khilafah News. Akhirnya saya Muhammad Fadil Hamdussalam bersama kru yang bertugas undur diri. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap taat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.